Bukan hanya tren makeup yang terus berganti, tapi tren skincare juga berganti setiap tahunnya. Beberapa waktu lalu, skincare berlayer-layer ala Korea Selatan sempat ngetren banget. Kemudian setelah kehadiran pandemi, di tahun 2021 beralih ke skinimalism yang mengutamakan tampilan wajah yang sehat, natural, dan minimalis. Sudah pasti, penggunaan skincare tidak sebanyak Korean 7-step skincare rutin. Nah, di tahun 2022, akhirnya muncul tren baru nih beauties. Namanya adalah status skin. Kira-kira apa ya status skin itu? Yuk pelajari tren skincare terbaru lewat video ini. Tapi jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Sejak pandemi terjadi, banyak sekali perubahan yang terjadi, termasuk dalam dunia kecantikan. Kalau dulu beauty enthusiast lebih suka membahas makeup, 2 tahun belakangan ini lebih fokus pada skincare. Ciri ini juga merupakan bagian dari status skin. Makeup bukan lagi yang dicari untuk membuat kulit tampak flawless, tapi kulit itu sendiri yang kualitasnya diperbaiki dengan penggunaan skincare. Bisa dibilang fokusnya untuk perawatan, bukan untuk menutupi kekurangan wajah. Wah, ini dia suka banget sih dengan konsep ini. Hal ini terbukti dari berbagai macam brand makeup yang berkolaborasi dengan brand skincare. Bahkan ada pula brand-brand yang awalnya fokus pada makeup kini mengeluarkan produk skincare juga, misalnya seperti Dirmi Beauty atau Mizu. Bukan hanya uang yang perlu diinvestasi dalam sudut pandang status skin, kulit juga untuk diinvestasikan. Makanya pemilihan skincare nggak boleh asal. Kamu perlu menggunakan skincare yang benar-benar bekerja secara efektif di kulitmu. Sebab kesalahan pemakaian skincare sama seperti salah menaruh saham dalam berinvestasi. Bukannya kulitmu lebih sehat, bisa jadi kulitmu malah breakout dan rusak. Nih diambil contoh dari Korean 7-step skincare routine. Mungkin untuk beberapa orang, skincare ini dapat bekerja efektif, terutama kulit kering yang membutuhkan hidrasi ekstra. Tapi kalau kulit yang berminyak melakukan teknik ini belum tentu cocok loh beauties. Bisa jadi kulit semakin berminyak dan pada akhirnya jadi jerawatan. Sebab kulit berminyak tidak bisa menggunakan produk yang terlalu tebal. Belum lagi jika kulitmu sensitif, kamu harus betul-betul mencari skincare yang aman dan cocok. Jika salah mencari tahu, bisa jadi 7 produk yang kamu gunakan ini saling bersinggungan dan memperparah kondisi kulitmu. Dengan metode status skin, fokusnya adalah keefektifannya. Kalau memang kulitmu cocok dengan 5 step aja, ya lakukan. Yang penting manfaatnya sesuai dengan kebutuhan kulitmu dan sesuai dengan tahapan dasar penggunaan skincare, yaitu cleansing, hydration, dan protection. Sebenarnya menggunakan alat untuk memaksimalkan penggunaan skincare udah ada dalam waktu yang lama. Hanya saja dari tahun ke tahun, alat-alatnya semakin bervariasi dan banyak yang memproduksi. Misalnya seperti face roller. Face roller aja ada yang memiliki vibrasi otomatis dan ada yang manual. Dengan menggunakannya, skincare dapat menyerap pada wajah lebih cepat dan baik. Kemudian ada pula LED face mask. Bentuknya yang mirip face shield ini ternyata punya efek yang sangat baik untuk kulit wajah. Seperti menenangkan inflamasi, mengatasi jerawat, dan mengurangi dark spot. Apalagi cara pakainya pun juga gampang banget. Kamu hanya perlu memakainya selama 15 menit dan bisa dilakukan sambil beraktivitas. Selain itu ada juga gua sha yang cukup terkenal. Sebenarnya kalau dari teksturnya agak mirip bagian face roller yang terkena di wajah. Hanya saja gua sha memiliki bentuk yang lebih pipi. Fokusnya juga lebih kepada mengencangkan, sebab produk ini sangat mudah untuk menarik wajahmu ke arah atas. Tidak hanya ketiga alat ini, sebenarnya masih banyak alat-alat yang lainnya. Tapi memang ketiga alat cukup terkenal belakangan ini. Jadi penasaran, kira-kira alat apa lagi ya yang bakal terkenal di tahun 2022? Kalau kamu tahu, coba tulis di komen ya. Selain skincare itu sendiri, merawat kulit di klinik kecantikan juga semakin populer. Hal ini dikarenakan tidak semua masalah kulit dapat diatasi atau dicegah dengan skincare yang digunakan. Maka, bantuan klinik kecantikan juga dibutuhkan. Menariknya sekarang klinik kecantikan banyak yang harganya terjangkau. Kehadiran klinik seperti ini biasanya disesuaikan dengan budget mahasiswa, misalnya seperti Zap atau Dermis. Untuk perawatannya pun juga bermacam-macam. Dia akan bahas yang paling sering dibicarakan ya, beauties. Soalnya perawatan kulit itu sebenarnya ada banyak banget. Pertama, mikrodermabrasi yang dilakukan dengan mengelupaskan jaringan kulit sehingga sel kulit mati terangkat. Dengan melakukannya, jaringan kulit baru terbentuk menjadi lebih sehat. Fungsinya untuk mengatasi kerutan, kusam, bekas luka, dan juga flek hitam. Ada pula chemical peeling untuk mengatasi warna kulit yang tidak merata dan jerawat. Prosedur ini juga memberikan efek kulit yang mengelupas. Tak hanya itu, ada dermal fillers, fungsinya sama untuk mengatasi jerawat dan kerutan. Tapi treatment ini bisa memancungkan hidung dan menebalkan bibir juga loh. Cara treatmentnya dengan menyuntikkan cairan ke bagian wajahmu. Masih dalam suntikan, ada treatment yang dikenal dengan Botox. Treatment ini dapat mengencangkan kulit dan menghilangkan kerutan. Obatnya terbuat dari bakteri Clostridium botulinum. Terakhir, laser. Dengan treatment ini, kulit akan terbebas dari keriput, noda hitam, dan bekas jerawat. Cara kerjanya dengan menghilangkan lapisan luar kulit dan memanaskan kulit bagian bawah untuk membentuk kolagen baru. Tapi tetap aja beauties ya, penggunaan skincare harus dilakukan agar hasil lebih optimal, biar masalah kulit nggak rajin bermunculan lagi ke kulitmu.
Yup, dengan kata lain, Skin Status memang fokus untuk memperbaiki kulit dengan skincare yang lebih efektif. Jujur, Nidia suka sih dengan konsep ini. Semoga kamu juga suka ya, Biris. Kalau gitu Nidia pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao Bella!